Belum juga selesai Indonesia diserang oleh virus corona, sekarang virus corona model terbaru sudah hadir di tengah-tengah kita. Terus, apakah virus corona yang baru ini akan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya? Mari kita cari tahu. Sebelum membahas tipe baru dari virus corona ini, mari kita cari tahu bagaimana sebuah virus dapat bermutasi. Mungkin jika kita mendengar tentang virus yang bermutasi, terdengar seperti sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Namun sebenarnya hal ini merupakan hal yang cukup normal. Virus mengandung materi genetik di dalam tubuh mereka. Sebagian virus memiliki sekumpulan materi genetik yang biasa disebut dengan DNA, sementara yang lain memiliki materi genetik yang biasa disebut dengan RNA. Ketika virus berhasil masuk ke dalam sel yang hidup, virus akan mencoba untuk membajak sel tersebut. Hal ini bertujuan untuk dapat membuat salinan dari dirinya untuk menginfeksi sel lainnya. Untuk virus yang memiliki materi genetik berupa DNA seperti herpes dan cacar akan jauh lebih mudah untuk mengenakan diri tanpa adanya kesalahan karena DNA dinilai lebih stabil. Namun untuk virus yang memiliki materi genetik berupa RNA seperti virus corona dan flu akan sedikit lebih sulit dikarenakan RNA kurang stabil sehingga kegagalan dalam menggandakan diri inilah yang biasa disebut dengan mutasi. Namun dari hasil mutasi tersebut sekitar 80-90% sebetulnya berbahaya bagi si virus itu sendiri karena dapat membuat mereka menjadi lebih lemah dari virus aslinya. Sementara hasil mutasi yang lain tidak memberikan efek apa-apa seperti pada virus aslinya. Namun dalam kasus yang sangat jarang, mutasi dapat memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan virus yang aslinya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan varian baru dari virus corona ini? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mutasi pada virus adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan hingga saat ini, ilmuwan sudah menemukan 3 varian baru dari virus corona. Yang pertama berasal dari Brazil dengan nama B11281, lalu B1351 yang berasal dari Afrika Selatan, dan yang baru aja datang ke Indonesia yaitu B117 yang berasal dari Inggris. Sebetulnya ilmuwan juga menemukan varian baru yang berasal dari Amerika Serikat, namun virus mutasi ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Namun di video ini kita akan lebih menjelaskan tentang B117 yang baru aja datang ke Indonesia. Virus mutasi B117 berasal dari negara Inggris, tepatnya di kota Kent, dan diperkirakan pertama kali muncul pada bulan September 2020. Bahkan yang mengejutkan, sampai akhir Februari, virus B117 ini sudah muncul di 101 negara di dunia. Penyebaran dari virus B117 ini diklaim lebih cepat daripada virus aslinya. Dalam beberapa penelitian, virus ini bisa menyebar hingga 70% lebih cepat, dan hal inilah yang membuat para ilmuwan menjadi khawatir. Namun jika kamu terpapar oleh virus mutasi corona ini, gejala yang akan kamu alami ialah berupa batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, dan nyeri otot. Namun kabar baiknya adalah belum ada bukti kalau virus mutasi ini kebal terhadap vaksin yang telah ada, sehingga kita masih bisa memiliki harapan untuk segera menghentikan pandemi ini. Jadi siapkah kamu membantu tenaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan? Beritahu kita di kolom komentar. Penasaran apakah yang akan terjadi jika cinta benar-benar bisa membunuhmu? Klik video berikut ini. Pada sel otot jantung atau pembuluh darah koroner yang mencegah ventrikel kiri berkontraksi secara efektif. Namun, sindrom patah hati cukup sering dipicu karena kontak fisik dan emosi yang berlebihan, seperti putus cinta, kematian seseorang yang disayangi, kecelakaan serius, kekerasan, dan masih banyak lagi. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap keep on asking.